Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Anti di Apriani Lianti Channel. Nah, di video kali ini aku bakal sharing pengalamanku menulis 2 buah buku dalam waktu 40 hari. Tapi seperti biasa buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini dan klik video ini, makasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Oke, sebelumnya aku bakal menekankan nih ya bahwa apa-apa yang bakal aku sharing di sini nanti tuh bukan tips trik serius ala motivator yang sudah malang melintang di dunia penulis. Jadi kalau misalnya kalian berpikir setelah menonton video ini kalian tuh bakal tiba-tiba nih ya ujuk-ujuk bisa menulis seperti itu, enggak. Tapi di sini aku bakal sharing pengalaman saja berdasarkan apa yang aku alami sendiri, bagaimana aku bisa menulis 2 buah buku dalam waktu 40 hari. Nah, faktor pendorong yang pertama adalah kita itu harus berada di bawah tekanan dan target-target tertentu. Kayak misalnya gini loh, sebetulnya menurut aku semua orang itu punya kemampuan menulis, hanya saja kemampuan itu ada yang tidak terasah, ada yang dikalahkan oleh rasa malas. Nah, oleh karena itulah kita dalam bisa menulis itu membutuhkan yang paling penting itu adalah di bawah tekanan dan target tertentu. Nah, kebetulan ketika menulis 2 buah buku ini, aku memang punya target tertentu, yaitu untuk melengkapi syarat administrasi pekerjaan, kenaikan pangkat dan golongan. Proses penulisan 2 buah buku ini sebetulnya aku mulai di pertengahan bulan Februari, kemudian rampung itu buku kedua itu di pertengahan di akhir Maret ya, jadi sekitar 40 harian kurang lebih. Nah, kenapa aku bisa menyelesaikan 2 buah buku ini dalam waktu 40 hari? Nah, itu tadi karena aku di situ punya target. Tiba-tiba saja aku punya motivasi untuk menghasilkan karya publikasi ilmiah untuk mengusulkan kenaikan pangkat dan golongan. Nah, kemudian aku berpikir ini masih awal tahun gitu ya, dimana pekerjaan-pekerjaan yang lain itu belum begitu menunggu. Nah, kenapa tidak aku mencoba menulis, menghasilkan karya di awal tahun sebelum aktivitas lainnya itu, tugas-tugas tambahan yang lain itu menanti di pertengahan tahun selanjutnya. Selanjutnya, faktor pendorong yang kedua adalah pahami jenis atau genre apa yang akan kamu pilih yang membuat kamu tertarik dan merasa mumpuni untuk bisa menghasilkan karya di genre tersebut. Nah, genre di sini aku maksudkan menjadi 2. Yang pertama itu genre fiksi dan non fiksi. Nah, kebetulan untuk aku pribadi, aku merasa sejak dulu-dulu juga ya, sejak dulu-dulu masih sekolah, SMA, SMP itu aku udah merasa tertarik dan merasa punya kemampuan lebih itu di genre fiksi memang. Jadi aku sudah punya hobi menulis, tapi menulis fiksi seperti itu. Jadi pahami kalian lebih tertarik dan merasa mumpuni itu di genre yang mana, apakah fiksi atau non fiksi. Nah, apabila kalian sudah menentukan pilihan, aku yakin dan percaya ya, pasti setelah kita memilih sesuatu yang kita senangi, kita sukai, dan kita rasa kita punya kemampuan di situ, kita pasti akan lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu itu. Nah guys, ini dia 2 buah buku bergenre fiksi yang aku tulis. Nah, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu ya, detailnya seperti apa isinya, dan cerita sedikit tentang proses kreatif penulisannya. Buku yang pertama adalah antologi cerpen yang berjudul Kita Tidak Sedang Baik-Baik Saja. Nah, bercerita sedikit tentang proses kreatif penulisan antologi ini, karena di awal tadi aku sudah memutuskan untuk memilih genre yang aku sukai dan aku rasa aku mumpuni di genre tersebut, yaitu fiksi. Makanya penulisan antologi cerpen dari
cerpen ke-1 hingga cerpen ke-7 itu berjalan dengan lancar. Inspirasi itu begitu mengalir deras ya. Nah, di cerpen ke-8 itu aku mulai kehabisan ide, dan yang awalnya satu cerpen itu aku targetkan selesai dalam waktu 3 hari saja maksimal. Nah, mulai di cerpen ke-8 itu mulai ada kalanya lebih dari 3 hari, aku butuh lebih dari 3 hari untuk menyelesaikannya. Kemudian buku yang kedua. Nah, ini dia buku yang kedua. Nah, buku yang kedua ini bisa kalian lihat, ini juga masih genre fiksi yang berjudul Sang Pelilean di Kayu Pelawan. Nah, kalau yang pertama tadi antologi cerpen tentang kondisi bumi ya, kondisi semuanya di tahun 2020. Nah, kalau buku kedua ini adalah dari judulnya sendiri sudah tergambar ya, terrepresentasi bahwa ini adalah merupakan cerita rakyat dari tempat tinggalku sendiri, yaitu dari Pulau Belitung. Nah, jadi buku yang kedua ini adalah kumpulan cerita rakyat, 10 cerita rakyat flora dan fauna. Nah, di sini aku sengaja mengkhususkan ya flora dan fauna dari Pulau Belitung yang sudah aku modifikasi, aku perbaharui di beberapa bagian. Namun tidak menghilangkan amanat dari cerita itu sendiri. Nah, karena tujuan aku menulis buku yang kedua ini adalah bahwa ingin supaya generasi penerus itu tetap memahami, mengetahui tentang cerita rakyat dari Pulau Belitung yang mana mengandung banyak sekali pesan-pesan moral yang berharga untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia tadi sedikit sharing pengalamanku menulis 2 buah buku dalam waktu 40 hari dari mulai pertengahan Februari hingga akhir Maret. Nah, jadi semoga sedikit yang aku sharing ke kalian di video ini bisa benar-benar bermanfaat, khususnya buat kalian yang baru mau mencoba ataupun belajar ataupun berniat untuk menulis atau menghasilkan sebuah karya dalam bentuk buku. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa 2 buah buku aku ini aku terbitkan secara gratis dan ber-ISBN. Caranya bagaimana, seperti apa, lengkapnya akan ada di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.